pada hari ini kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini setelah mungkin lama tidak bertemu karena suasana pandemi dan kita masih dalam pandemi. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan dan kekuatan. Semoga Allah selalu menjaga kita dari segala keburukan dan berikan kita kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang kita, kepada kita, kepada kita, uswah kita, kepada kita, saudara kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu kisah dalam Al-Quran Al-Karim tentang orang yang menyimpang dari ajaran yang hak. Yang awalnya ia adalah orang yang alim, bisa dicek dalam surah Al-A'raf 175 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabar atau cerita dari orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Jadi salah satu metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cerita. Dan secara khusus cerita tentang umat terdahulu. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali cerita, qasas. Dan cerita terbanyak dalam Al-Quran adalah tentang umat terdahulu, wabil khusus tentang Musa dan Fir'aun. Kita sudah jelaskan. Maka ini juga berkaitan tentang seorang dari masa lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakanlah kepada mereka, ceritakan kepada mereka kabar orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Yaitu kisah seorang yang kami berikan ayat-ayat kami berikan ilmu. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan orang ini yaitu seorang dari Bani Israel yang namanya Bal'am bin Ba'urah atau Bal'am bin Ba'ir. Yang kedua, yang dimaksud dengan orang yang kami berikan ayat-ayat kami yaitu seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kufar Quraisy yang bernama Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt. Ya. Bedanya adalah Bal'am ia menguasai Taurat. Ia mempelajari Taurat, menguasai. Sedangkan Umayyah bin Abi Salt ia mendengar turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an selama di Mekkah. Tetapi ia tak kunjung beriman, maka dia mendustakannya. Dia tahu banyak tentang ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia mendustakannya. Ya. Dulu orang Quraisy mereka berat untuk masuk Islam bukan karena kekufurannya, tetapi karena apa? Karena ketidakenakan ya, sesama Quraisy.
Sebenarnya Umayyah bin Abi Salt sudah tertarik mendengar dengan Islam, tentang Islam, tetapi kaumnya yang menanyakan, apakah engkau sujud bersama Muhammad, apakah engkau mengimani? Tentunya Umayyah tidak jadi beriman. Sebagaimana paman Rasulullah SAW sebelum wafatnya, Rasulullah SAW mengajaknya untuk masuk Islam, tetapi beliau mengatakan, seandainya kaumku tidak menahanku. Jadi ada perasaan tidak ya, masa sih kami dulu menyembah berhala, sekarang kami meninggalkannya, itu kan? Ini adalah tradisi orang-orang terdahulu, kami mengikuti nenek moyang kami dan seterusnya. Baik. Jadi kedua-duanya disebutkan oleh ahli tafsir, baik itu Bal'am ataupun Umayyah bin Abi Salt, yang kedua-duanya ya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebanyakan ulama, wabil khusus dari generasi sahabat dan ulama terdahulu, dan juga kebanyakan ahli tafsir menguatkan pendapat atau banyak yang menafsirkan dengan Bal'am. Ya. Karena ia dulu adalah seorang alim. Kita nyebutnya kiai, ustaz, syekh, ya. Jadi ini ada kisahnya dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak menyebutkan namanya, tidak, tetapi sikapnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an, orang itu kami berikan ayat-ayat kami. Ia menguasai Taurat, ia menguasai kalam Allah. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Ya, maka ia ya, insalakha dalam bahasa Arab itu ya dari insalakhat al-hayyatu jildaha, ya, yaitu ular yang mengelupas kulitnya. Itu insalakh, arti dasarnya ya, cuman diterjemahannya menyimpang, ya, keluar. Tapi insilah dalam bahasa Arab itu adalah ular yang mengganti kulitnya. Kulitnya semua dilepas, ya, nggak ada yang tertinggal. Maka Al-Quran menyebutkan bahwa orang ini seperti ular, insilah, ya, menggunakan kata insilah, karena ia benar-benar keluar dari ayat-ayat yang telah kami berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya disebutkan oleh ahli sejarah dan ahli tafsir. Ya, tentunya tidak ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Al-Quran hanya menyebutkan, bacakan, ceritakan kepada mereka orang yang kami berikan ayat dulu, ya, tetapi ia keluar, ya, dari ayat-ayat itu, ya, seperti ular keluar dari apa? Dari kulitnya. Bal'am bin Ba'ir atau Bal'am bin Ba'ura ini adalah seorang alim, bahkan menjadi orang yang diandalkan oleh Musa alaihissalam. Jadi sezaman. Ya, perlu kita pahami ada beberapa, bukan tokoh ya, sosok yang sezaman dengan Musa alaihissalam. Ya, ada yang sezaman dengan Musa alaihissalam. Jelas Fir'aun. Selain Fir'aun, Qarun. Karena Al-Quran mengatakan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Ya kan? Jadi Qarun itu sesama dengan Musa alaihissalam. Juga Haman, yaitu ya, tangan kanan Fir'aun, dan termasuk orang ini, orang alim ini, ya, yang awalnya ia mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ir atau Bal'am bin Ba'ura adalah orang yang sesama dengan Musa alaihissalam. Ya, bahkan Musa alaihissalam, ya, menjadikannya kepercayaan karena ia mengetahui Taurat, ia hafal Taurat. Itu ya. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang alim, yang dekat dengan Nabi,
tapi bukan nabi, ya, berbeda dengan Harun. Harun adalah nabi, ya, adik daripada Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam mengutusnya kepada satu kaum, ya, disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, cuman yang populer diantaranya yaitu ke kerajaan Madian di Yaman. Dulu namanya Madian di Yaman. Untuk apa? Untuk dakwah. Apa seperti kita dikirim, ya, keluar daerah, keluar negeri bahkan untuk berdakwah, itu kan? Dan sampai di sana Bal'am, ya, mendapatkan beberapa penawar. Karena ternyata raja di sana itu disembah dan diagungkan. Bal'am seorang alim, seorang kiai, ustaz, syekh, apapun namanya, yang dia tidak memiliki dunia. Ini penting. Kalau sampai di sana, kata raja, ya, bagaimana kalau engkau tinggal di sini? Kami akan memberikan kamu fasilitas. Ya, yang disebutkan dalam buku-buku sejarah ada dua. Fasilitas yang pertama adalah kekuasaan, pangkat, dan yang kedua fasilitas perempuan. Tiga, ya. Jadi ada beberapa kejadian belakangan atau sebenarnya sudah lama, ya. Kalau kita baca kisah Bal'am ini mirip. Karena dirayu, ya. Awalnya tidak mau. Bal'am bilang tidak mungkin aku, ya, meninggalkan dakwah Musa alaihissalam. Pokoknya enaklah, ya, kau dapat kekuasaan, punya uang, istri cantik-cantik di sini, apalagi di Madian ini perempuan cantik-cantik. Mau berapa? 5, 100, ya, 1000, ya. Akhirnya Bal'am kalah. Bal'am tergoda dan ia menerima tawaran raja. Musa belum tahu dari jauh, ya. Peristiwa ini disebutkan oleh ulama, ya, setelah Musa alaihissalam, ya, menyeberangi Laut Merah dan kemudian mengalami yatihuna fil ard. Kita tahu sebelum masuk kota Jabbarin, ya, kota Jabbarin. Qalu inna ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Nabi Musa itu banyak cobaannya. Ya. Setelah kaumnya tidak mau masuk kota Jabbarin di mana di dalamnya orang-orang perkasa, bahkan kaumnya mengatakan idhab anta wa rabbuka innaha huna qa'idun, kan begitu. Engkau saja yang pergi masuk ke ke negeri Jabbarin itu, yang orang-orangnya kekar dan perkasa, ya. Kami duduk-duduk di sini saja. Pergilah dirimu dan Tuhan. Seperti itu. Ya. Itu di zaman Musa alaihissalam, bayangkan, Pak. Nabi Musa diperlakukan dengan tidak sopan. Itu nabinya, ya, logikanya, apalagi bukan nabinya. Nabinya dari rasnya, dari kaumnya. Makanya sering kali kita mendengar dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq." Biasa. Mereka kufur kepada ayat Allah dan membunuh nabinya sendiri. Jika nabi mereka saja dibunuh, apalagi orang yang bukan nabi, apalagi orang yang bukan sedarah atau dari bangsanya. Ya, bisa kita lihat lah sekarang, ya, bagaimana Palestina, ya, mencoba survive dari tahun 48. Jadi kalau kita dengar, kita baca Al-Quran, ini bukan sesuatu yang aneh, karena dulu nabi-nabi mereka dibunuh. Dan di sini Musa alaihissalam ketika mau masuk negeri Jabbarin, kata mereka, kau saja yang pergilah, kami duduk-duduk di sini. Dan sekarang Nabi Musa alaihissalam, ya, menghadapi cobaan yang lain, di mana seorang dari tangan kanannya kepercayaan yang bernama Bal'am, ya, ia ternyata tergoda dan jatuh ke tangan Raja Madian. Akhirnya dia tidak berdakwah, gitu kan? Dan Musa mencari kabar tentang
Bal'am. Jadi sekarang Bal'am ini sudah punya uang, ya, perempuan-perempuan cantik. Nah, ini jangan kita sampai tergoda ya, dengan dunia. Dan ini menunjukkan seberapa tinggi pun orang memiliki ilmu, seberapa ilmu yang banyak, berapapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang dia tinggi, tetapi kalau tergoda dengan dunia, maka itu akan ya, menyebabkannya ia menjadi hina. Maka kata Al-Quran, fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Syaitan menyertakannya, ya, mengikutinya, dan ia termasuk orang-orang yang ghawin, ghawat, yang tersesat, yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhirnya Musa alaihissalam tidak mendengar kabar dan mengutus pergi bersama kaum untuk mendatangi Madian untuk memerangi. Hingga datang kabar itu kepada raja, dan Bal'am diminta untuk berdoa. Ya, karena dulu Bal'am ini bukan orang biasa. Selain orang alim, disebutkan oleh banyak ahli sejarah, Bal'am ini mujabud da'wah. Orangnya selalu diijabah doanya. Ya, orang selalu diijabah doanya. Ya. Kalau kita berdoa, berapa yang diijabah sama Allah, ya? Bisa dihitung misalnya. Ini mengingatkan kita dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa kalau saya berdoa enggak diijabah begitu? Kata Rasulullah SAW, cuma satu resepnya. Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Perbaiki makananmu, niscaya doamu akan terkabul. Maka kata Sa'ad bin Waqqas, setelah itu aku berdoa, tidak ada satu doa pun kecuali Allah ijabah doa. Tapi Sa'ad jelas dalam keimanan, ketakwaan, dan mengikuti Nabi SAW. Tapi Bal'am justru, ya, ia mujabud da'wah, ia tergoda dengan dunia, terperangkap dalam kekuasaan dan perempuan. Raja bilang, mereka akan datang, engkau berdoalah. Jadi raja ini yang lucunya, ya, raja ingin dipertuhankan, tetapi dia disuruh meminta kepada Tuhan Musa, itu Allah, agar apa? Agar Musa kalah dalam perang. Akhirnya dia berdoa. Ya, doanya apa? Ya, doanya, ya Allah, kalahkan Musa dan menangkan kaum ini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, ya, setiap kali Bal'am berdoa, ya Allah menangkan kaum ini, ya Allah kalahkan Musa, menangkan kaum ini, itu terbalik lisannya. Ya, terbalik lisannya. Ya, sekali lagi enggak ada dalam Al-Quran, ya, tidak ada, tapi penjelasan disebutkan oleh banyak oleh ulama. Ya, ada beberapa nama yang disamarkan memang dalam Al-Quran, tetapi para ahli sejarah sepakat bahwa orang itu adalah itu, ya, karena yang disebutkan dalam Al-Quran nama sahabat cuma satu, Zaid bin Harith. Zaidun falamma qada Zaidun minha waqaran, cuma satu. Abu Bakar As-Siddiq disebut tidak disebut namanya, tetapi dalam Al-Quran ada, dan ulama sepakat. Ya, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, ya. Sepakat atau kebanyakan mayoritas ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan orang yang membawa kebenaran dan kemudian membenarkannya, wa saddaqa bihi, maka disebut dengan apa? As-Siddiq. Wa sayujannabuha al-atqa. Ya, al-atqa di sini juga ulama kebanyakan yang mengatakan bahwa yang menjauhi perbuatan-perbuatan ahli neraka, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang berzakat di sini adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk ini. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan Bal'am, tidak, tapi orang yang kami berikan ayat-ayat kami, dan ulama sepakat bahwa ini adalah Bal'am atau kebanyakan mereka. Maka setiap kali berdoa, doanya terbalik. Harusnya, ya Allah kalahkan Musa.
Terbalik lisannya. Ya Allah, menangkan Musa, kalahkan kau. Diulang-ulang itu. Kata raja, mengapa engkau berdoa seperti itu? Hancur kami. Kata Bal'am, aku nggak bisa mengontrol lidahku. Setiap kali aku berdoa, ya, lidahku salah dan mengucapkan kebalikan. Ada kan? Jadi Bal'am dengan statusnya mendustakan ayat-ayat Allah, tapi ia doanya terkabulkan. Nah di sini doanya terkabulkan, namun apa? Terbalik. Yang harusnya kalahkan Musa, ia mengucapkan menangkan Musa dan kalahkan kaum ini. Ya Allah, akhirnya terijabah. Bingung, ya mereka pada kebakaran jenggot ya. Pada ketakutan gimana ini ya. Maka Bal'am memikirkan sesuatu. Ya, memikirkan sesuatu yang kira-kira bagaimana caranya Musa itu kalah. Bal'am punya apa? Punya strategi. Dia bilang kepada raja-raja, aku tahu yang membuat Bani Israel kalah. Apa itu? Bani Israel maksudnya Musa ya, karena Musa dari Israel ya. Ini sering saya sebutkan. Israel adalah nama lain daripada ya Yakub. Isra dalam bahasa Ibrani artinya abd, yaitu Allah. Jadi keturunan Yakub semua termasuk Nabi Musa disebut Bani Israel. Ya. Baik. Maka apa ini rencananya? Karena engkau sudah berdoa dan doamu nggak pernah ditolak kan? Kata Bal'am begini aja. Kalau mereka datang. Akhirnya mereka datang dan tidak langsung menyerang, mereka bikin kemah-kemah. Ini aja. Kalau mereka datang sudah ke sini, kita kirim nujammilu nisa'ana ya wa nursiluhunna ilaihim. Karena perempuan Madian ini terkenal dengan kecantikannya ya. Dandanin biar cantik-cantik. Ya, ini fitnah perempuan itu ya. Masya Allah. Jadi sekelas Bal'am saja gak kuat dengan fitnah perempuan. Akhirnya dandanin perempuannya, bikin sangat cantik, kirim ke kemah-kemah mereka. Buat mereka tergoda. Ternyata betul. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dikirim oleh Bal'am. Dan apa yang terjadi? Terjadilah perzinahan. Ya Allah. Setelah terjadi perzinahan, Allah memberikan sanksi kepada kaum Musa. Ada yang menyebutnya ta'un ya, seperti wabah sekarang. Ini sebabnya ya. Jadi wabah itu kalau ditanya ini siksaan, peringatan atau teguran, semuanya bisa. Bisa jadi teguran, bisa jadi juga siksaan seperti kasus ini. Karena mereka berzina, ya dikirimin perempuan-perempuan cantik. Akhirnya apa? Melakukan itu. Sehingga Allah kasih wabah. Ya, di mana? Bukan di kampung halaman, di Madian ini. Senang kan? Hingga ada seseorang dari Bani Israel, ya, karena dia melihat wabah ini sudah lama, ya, sedangkan mereka sudah kehabisan, ya, bekal dan juga di negeri orang dan gimana ya. Akhirnya orang ini, ya, orang dari Bani Israel ini dia masuk ke kemah dan menemukan seorang Bani Israel sedang berzina dari perempuan tadi, perempuan Madian maksudnya. Akhirnya dia ambil tombak dan dia tusuk, ya, orang tersebut. Kata orang tersebut, ya Allah, ya, ini adalah tobat kami, ya. Dia mengatakan seperti itu. Dan dulu di zaman Musa ada ya. Kata Al-Quran kan begitu. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum ada. Jadi kalau orang melakukan dosa dan di sini adalah syirik, hukumannya apa? Bunuh diri kalian. Bukan bunuh diri ya, ambil pisau masing-masing. Ada dalam syariat Musa itu ada. Kalau kita kan ya. Maka setelah itu Allah setelah orang ini bilang inilah taubat kami ya, ampuni dosa kami, maka wabah itu diangkat. Dan akhirnya diperangilah kaum Madian sehingga kaum Madian ini kalah ya. Dan juga Bal'am pun tewas, disebutkan oleh sebagian ulama ya dalam peristiwa. Itulah kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah. Ada pelajaran di sini.
Masih ayatnya masih disambung ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau kami ingin, kami akan angkat Balaam itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akharin." Ya. Dari Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sesungguhnya Allah mengangkat Quran pada satu kaum dan merendahkan kaum lain dengan Quran. Ya, maksudnya apa? Kalau Balaam dia istiqomah, dia mengamalkan Taurat, kami akan tinggikan derajatnya. Jadi derajat manusia itu, poinnya yang pertama ya, pelajaran pertama, tidak diukur dengan harta. Ya. Dan ini yang dalam kehidupan kita masih mengukur orang itu dengan harta. Ya. Dia kerjanya apa, gajinya berapa. Ya, rumahnya kontrak apa rumah sendiri dan seterusnya. Punya mobil atau enggak. Gitu kan. Dan memang itu manusia sering menghukumi orang seperti itu. Bahwa orang sukses itu adalah orang yang mapan secara ekonomi. Balaam tidak punya apa-apa. Dia pengikut Musa awalnya. Ya, kata Al-Quran, "Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Nah ini yang menyebabkan derajatnya turun, akhlada ilal ard. Artinya apa? Ia mengikuti keduniawian. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah bahwa yang membuatkan orang rendah statusnya di sisi Allah karena ia mengikuti hawa nafsu dan keduniaan. Yang kedua. Yang ketiga, ini penting juga, bahwa Allah bisa membolak-balikan hati seseorang. Makanya kita doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, hadis sahih ya. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atas agama, bisa berubah. Yang dulunya alim banget, sekarang jahat banget kan begitu. Ya, berita yang belakangan ini ada yang nggak percaya mengenai seseorang inisialnya AY itu kan di Turki. Itu dulu tahun 2000 tuh senang ya dengar mukjizat Quran gitu, tentang buku tentang penciptaan manusia yang hidup, maksudnya yang mudanya tahun 2000 pasti tahu. Tapi ternyata ini fakta ya. Awalnya memang tidak. Ternyata di YouTube banyak sekali jejak digitalnya, bagaimana orang ini menjadi mengikuti syahwatnya perempuan-perempuan yang Masya Allah ya, Allah yang menggunakan membuka auratnya, menari-nari dan seterusnya, gitu kan? Ini pelajaran bagi kita ya, bahwa bisa jadi orang yang dulunya baik itu menjadi sangat jahat, menjadi paling durhaka. Ya, jadi hati-hati. Jangan kita menjadi mantan soleh, mantan orang soleh. Mantan preman, good. Tapi mantan kiai, mantan alim besar yang orang mengenalnya tiba-tiba justru menjadi orang yang durhaka. Alhamdulillah. Ya, makanya jangan pernah kita menjadi mantan orang baik, mantan alim. Dan juga saya tegaskan ya, sering saya tegaskan kepada murid saya, jangan menjadi mantan hafiz. Dulunya waktu mudanya hafiz 30-20 juz ya, di sini habis. Mengerikan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, ini mantan alim. Mengapa disebut alim? Karena Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu orang alim ya.
Jadi dulunya alim, kita memaknai alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi berbalik sekarang menjadi orang yang durhaka, yang sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tergoda dengan jabatan, dengan perempuan, tetapi juga ikut serta dalam memerangi nabinya sendiri. Bayangkan. Bisa kayak begitu bisa. Ya, itu yang ketiga. Jadi hati ini bisa berbolak-balik. Ya. Famathaluhu kamathalil kalb. Bahkan Al-Quran menyindir orang ini. Kata Al-Quran, perumpamaan dia seperti anjing. Keras kan? Ya. Kok ada kata-kata kotor? Kan kata-kata ini perumpamaan, ya. Sampai seperti itu. Dalam sisi apanya? In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Itu perumpamaan. Jadi orang seperti ini seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Kalau engkau bawa anjing itu, dia akan menjulurkan lidahnya. Kalau kamu diamin juga menjulurkan lidahnya. Kan anjing gitu kan? Pernah kita lihat anjing mulutnya nutup gitu? Ya, 5 menit aja. Kan begitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi orang yang ia menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti hawa nafsunya, ia seperti hewan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'am. Begitu. Apakah kau menyangka bahwa mereka mendengar atau memahami? Tidak, mereka tidak berakal. Ya, tidak memahami, tidak mengikuti. Tidaklah mereka kecuali seperti apa? Hewan ternak. Bahkan mereka lebih buruk. Bal hum adallu sabila. Ya. Makanya kalau ada orang kumpul-kumpul zina, kita nyebutnya apa? Kumpul kerbau gitu ya. Karena emang seperti kerbau gitu kan. Ya, kalau itu dilakukan oleh binatang wajar, nggak punya akal, nggak punya apa? Ya, nggak punya iman. Ya, ya nggak ada akalnya, nggak ada belajar agama, gitu kan? Tapi itu dilakukan manusia, itu menyebabkan dirinya rendah. Ya, nih perhatikan ayat yang sering kita dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi kata ulama, ahsani taqwim, ya itu dalam tafsir Rahmah saya jelaskan, bukan hanya fisiknya, tapi juga akalnya, hatinya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Kok bisa antara, jadi Al-Quran bukan fisiknya. Kata Al-Quran, kami menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, kemudian kami balikan dia, ya, kepada derajat yang paling rendah. Itu maknanya, manawi. Manusia betul memang paling indah, ya. Ganteng. Iya, paling ganteng, makannya tegak, ya kan? Coba kucing makannya tegak nggak? Nggak kan? Pasti kena. Ya, makannya tegak. Ya, kemudian bisa belajar, menciptakan teknologi dan seterusnya. Tapi semua itu summa radadnahu asfala safilin. Dia akan rendah serendah-rendahnya. Kok bisa saya menafsirkan seperti itu? Karena dijawab sendiri oleh Al-Quran. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi yang direndahkan dalam Al-Quran itu bukan karena fisiknya, tapi karena tidak beriman dan beramal saleh. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Ya, famathaluhu kamathalil kalbi tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Ya, itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berpikir. Ya,
Maka kata ulama, kisah lampau itu akan terjadi. Mirip. Jadi yang lampau akan terjadi yang semisalnya di masa yang akan datang. Dijawab dong. Bisa jadi ya. Jadi yang dulu yang dialami Bal'am akan terulang. Ada tipe-tipe seperti ini. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, tapi ia memilih dunia, memilih wanita. Maka Allah hinakan dia di dunia dan di akhirat. Ya, sa'a mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Ya, sangat buruk orang yang perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan diri mereka lah yang menzaliminya. Jadi Allah tidak menzalimi manusia, tapi manusia lah yang menzalimi dirinya sendiri. Tuh. Jangan pernah menyalahkan Allah. Kenapa sih ini wabah nggak selesai-selesai kan gitu? Dari tahun berapa? Tahun lalu ya, Maret. Ya, nanti Ramadan masih pandemi lagi gimana? Gimana sih Allah nggak sayang sama kita nih? Ramadan begini gitu. Ya, jadi jangan kita menyalahkan Allah. Salahkan dari kita, mungkin kita masih belum baik begitu. Itu yang harus kita lakukan. Introspeksi. Jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah, ya. Belum lagi pandemi belum selesai, ya musibah, banjir, kemudian gempa di mana. Akan tetapi manusia menzalimi dirinya sendiri. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Ya. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang Allah sesatkan ya adalah orang-orang yang merugi. Jadi hidayah itu mahal, tidak bisa dibeli. Ya, hidayah itu mahal. Kalau kita ingin saudara kita itu kan mau dapat hidayah, tapi kata Allah nggak dapat hidayah, nggak akan dapat hidayah. Ya, seperti paman Rasulullah SAW, 40 tahun bersama Rasulullah, lebih bahkan. Ya kan, sejak berapa tahun? 8 tahun kan? Ya, sampai di Mekah, sampai Nabi diutus menjadi Nabi, lebih dari 40 tahun bersama Nabi SAW, tapi tidak beriman kepada ajaran Nabi SAW. Itu bukan Allah SWT. Jadi ini yang perlu kita paham. Dan pelajaran selanjutnya, ini juga penting saya tambahkan, belum pernah saya sampaikan juga. Ya, agar kita bisa istiqomah, nih penting. Yang keempat, agar kita bisa istiqomah dan husnul khatimah, itu kan tadi kan? Bal'am husnul khatimah apa husnul khatimah? Husnul khatimah. Jelas ya. Kalau yang itu ya mungkin dia masih ada kesempatan bertobat ya, yang di Turki sana ya mungkin. Ini Bal'am, jelas husnul khatimah. Al-Quran sudah menjelaskan ya, bahwa dirinya seperti apa? Seperti al-kalb, seperti anjing, na'udzubillah ya. Ya, kunci daripada husnul khatimah ini penting ya. Jangan kita menyimpan kebiasaan-kebiasaan rahasia. Ya, karena dalam satu riwayat sahih disebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah ya fima yabdu lin-nas. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Itu kuncinya. Ada seorang di antara kalian orangnya rajin, soleh, tapi yang nampak saja. Nah ini. Yang nampak pada manusia ya. Rajin jemaah tapi weekendnya ke tiba-tiba main perempuan, hilang ya berapa. Nanti balik lagi kelihatan ngaji, nanti punya rahasia. Dan rahasia maksiat semua. Ini yang menyebabkan seorang tidak husnul khatimah. Ya kata Nabi SAW, sehingga ketika dirinya dekat dengan kematian, ya, ia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Nah, ini riwayat yang menunjukkan bahwa apa? Kalau orang soleh kan, kok bisa orang soleh berubah? Dan ternyata dijelaskan dalam riwayat lain. Ya, bukan dalam Bukhari Muslim, tapi sahih. Jadi seseorang yang kelihatan soleh tapi punya kebiasaan-kebiasaan rahasia yang buruk, kita nggak tahu ya, pokoknya dia baik, ternyata dia ya perempuan simpenannya di mana-mana gitu. Alhamdulillah ya.
Ya kalau pergi kemana minum-minuman ya nanti kembali jadi orang soleh lagi ya. Nah, ya. Kayak dulu guru saya bilang apa? Engkau melihat di zaman ini ya ketika seseorang yang ketika berada dekatmu dia kelihatan sangat soleh, tapi ketika dia jauh darimu dia pergi dia menjadi sangat durhaka kepada Allah. Itu di zaman sekarang. Ya, maka kita ya, berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang ya dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya Al-Quran konsepnya apa? Ya, fis sarra'i wad dharra, gitu kan? Sirran wa alaniyah. Jadi dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Kemudian dalam keadaan kelihatan dan enggak kelihatan. Jadi kalau kita baik nih lagi ibadah wah khusyuk bareng-bareng. Oke. Coba kalau lagi sendirian. Bisa nggak lagi di mana gitu ya? Nggak ada orang yang kenal. Iya, nggak ada jemaah sini. Inilah oke lah ya. Maksiat dikit gitu. Bisa nggak? Nah, inilah. Jadi kita benar-benar menjaga diri kita. Jadi banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari kisah kelam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah jalannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma anfa'na jahdan bala wa kashfa wa sulta wa shamata al-a'da. Allahumma rabb an-nas adhib al-ba's ishfa ash-shafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah